Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan caca dan bilangan caca. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang bilangan caca. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih bilangan caca? Nah, bilangan caca adalah suatu bilangan bulat yang nilainya itu selalu positif. Berarti selain dari nilai-nilai yang positif itu berarti itu bukan bilangan cacah. Contohnya kayak 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah merupakan angka-angka bilangan cacah. Nah, dari angka-angka ini juga bisa didefinisikan sebagai suatu himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu yaitu kayak 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, akan tetapi bilangan caca ini ditambahkan dengan 0 gitu. Jadi sebelum 1 itu ditambahkan dengan angka 0. Nah, ciri utama dari bilangan caca ini ya yang paling dikenali, yang sering kita merasa familiar itu adalah nilai dari bilangan caca ini itu selalu positif dan memiliki angka 0. Nah, bilangan caca ini biasanya ini dalam notasi matematika, bilangan ini biasanya disimbolkan dengan huruf C atau huruf bilangan caca. Nah, kenapa sih harus dia disimbolkan dengan angka-angka? Karena agar nantinya kita bisa membedakan antara simbol bilangan cacah dengan simbol-simbol bilangan yang lainnya. Misalnya kayak C itu kan bilangan cacah. Nah, kalau N itu bilangan asli. Z, huruf Z itu adalah suatu bilangan bulat. Nah, ada juga Q atau bilangan rasional, dan yang terakhir ada R, yaitu bilangan real. Jadi himpunan bilangan caca ini dapat ditulis sebagai berikut, kayak misalnya nih, C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang kedua ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan. Biasanya dalam penjumlahan bilangan caca ini ada yang bersifat tertutup, asosiatif, dan juga bersifat identitas. Nah, yang pertama itu bersifat tertutup. Nah, bersifat tertutup ini artinya itu penjumlahan bilangan caca itu bisa juga dapat menghasilkan bilangan caca juga. Kayak contohnya 4 tambah 5 sama dengan 9. 4, 5, dan 9 ini adalah angka-angka bilangan cacah. Nah, penjumlahan seperti ini biasa disebut dengan penjumlahan tertutup. Nah, yang kedua itu ada penjumlahan yang bersifat asosiatif atau yang bersifat pengelompokan, dikelompokkan gitu. Biasanya ditulis kayak misalnya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, contohnya kayak 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 2 ditambah 3 tutup buka kurung ditambah 4. Atau bisa juga 2 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 4. Nah, dari penjumlahan 2 ditambah 7 dengan 5 ditambah 4, ini kan sama-sama menghasilkan hasil yang sama. Nah, itu biasanya disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan dalam bilangan caca. Nah, yang terakhir ini adalah bersifat identitas. Nah, biasanya bersifat identitas ini penjumlahannya dengan 0 itu akan selalu menghasilkan angka yang sama. Contohnya kayak 5 ditambah 0 sama dengan 5, atau 6 ditambah 0 sama dengan 6, begitupun seterusnya.
Nah, setelah kita mempelajari tentang bilangan caca dan penjumlahannya, nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, apa sih Bu tugasnya? Nah, tugasnya di sini kan Ibu sudah menyiapkan 9 kartu angka dari 1 sampai 9. Nanti Ibu akan membagikan 9 kelompok. Dari perwakilan kelompok itu akan diberikan kartu angka dari 1 sampai 9. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk menamakan dari setiap angka itu nanti Ibu minta kalian menyusunnya dan menyebutkan bilangannya gitu, bilangan cacanya gitu. Nah, anak-anak, dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Oh, cukup baik. Sebelum kita menutup materi hari ini, nah, kira-kira bilangan caca itu seperti itu anak-anak. Jadi bilangan caca itu ya nilainya yang selalu positif gitu, nggak pernah negatif. Jadi kalau misalnya selain dari positif itu bukan termasuk dalam bilangan caca. Nah, bilangan caca juga sebenarnya banyak gitu, jenis macam-macamnya gitu. Contohnya juga tadi kan sudah Ibu jelaskan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah ini, dengan menutup pelajaran hari ini atau materi hari ini tentang bilangan cacah, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.